Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Rahmah dengan NIM 2122174. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ananiyah, putus asa, ghadab, tamak, dan keras hati. Yang pertama yaitu ananiyah. Ananiyah adalah berasal dari kata ana yang berarti saya, niyah yang artinya egois. Ananiyah berarti sikap yang mementingkan diri sendiri, tidak mendengarkan perkataan orang lain. Ananiyah merupakan akhlak yang sangat tercela yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Ananiyah sifat yang menilai sesuatu berdasarkan pada diri sendiri dan meremehkan orang lain. Kita sebagai manusia tidak dianjurkan untuk memakai sifat ananiyah tersebut. Sebaiknya kita memakai sifat toleransi, kebalikan dari sifat ananiyah. Ciri-ciri dari orang yang memiliki sifat ananiyah yaitu sulit untuk diajak berbagi rasa. Orang yang memiliki sifat ananiyah sulit dirinya untuk menerima dan berbagi rasa terhadap orang lain. Yang kedua yaitu memiliki sifat yang tidak peduli. Orang yang memiliki sifat ananiyah tidak peduli dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri ketimbang perasaan orang lain. Yang ketiga yaitu memiliki perilaku yang cenderung tidak mau rugi. Orang yang memiliki sifat ananiyah memiliki sikap yaitu tidak mau rugi terhadap apa yang dia lakukan. Yang keempat yaitu merasa paling hebat. Orang yang ananiyah yaitu orang yang memiliki rasa egoisnya yang terlalu tinggi, dia yang merasa paling hebat, dia yang memiliki segalanya, orang lain tidak ada apa-apanya bagi dia. Dampak dari ananiyah, dampak yang timbul dari sifat ananiyah yaitu tidak disenangi orang lain. Orang yang memiliki sifat ananiyah, orang lain akan menjauhkan dari dirinya. Yang kedua yaitu membawa pada sifat takabur. Orang yang memiliki sifat ananiyah sering sekali merasa dirinya itu lebih tinggi, lebih segala-galanya, sehingga di dalam dirinya itu ada sifat takabur. Merusak hubungan persaudaraan. Orang yang memiliki sifat ananiyah tentunya dia lebih mementingkan dirinya sendiri, akan mengakibatkan rusaknya rasa persaudaraan, baik itu saudara kandung ataupun dengan orang lain, masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang kedua, putus asa. Putus asa berarti hilang semangat, tidak ada lagi niat untuk mengerjakan hal tersebut. Apa yang dicita-citakan itu sudah pudar dan tidak ada lagi niat untuk berusaha lebih mendalam. Putus asa, merasa dirinya telah gagal, habis harapan, tidak mempunyai semangat untuk mencapai apa yang dia inginkan. Putus asa itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sebagai umat manusia ini tidak dianjurkan untuk putus asa, karena setiap usaha yang kita lakukan itu pasti ada jalan keluarnya. Ciri-ciri orang yang berputus asa. Yang pertama yaitu timbulnya sifat malas. Orang yang sudah memiliki putus asa tidak ada lagi semangat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, tidak ada niat lagi untuk berusaha. Putus asa, tidak ada lagi niat untuk berusaha untuk berjuang apa yang dicita-citakan dari awal. Yang ketiga yaitu mudah terpancing emosinya. Orang yang sudah berputus asa sering terpancing emosinya, tidak lagi mendengarkan orang lain. Yang keempat yaitu selalu wajah tampak murung, seakan tidak memiliki semangat untuk berusaha. Orang yang sudah putus asa tentunya sudah memiliki semangat yang sudah kurang, tidak ada semangat untuk berusaha kembali supaya cita-cita yang di awal itu terjalankan dengan baik.
Dampak yang ditimbulkan dari putus asa ini yaitu yang pertama, merugikan diri sendiri. Seorang yang sudah putus asa akan merasa dia bermalas-malasan, tentu saja merugikan bagi dirinya sendiri. Yang kedua, susah untuk mencapai kemajuan. Orang yang sudah berputus asa susah untuk memulai kembali dengan apa yang telah diharapkan dan dicita-citakannya. Yang ketiga, menurunnya percaya diri selalu murung dan tampak bersedih. Itulah dampak yang ditimbulkan dari putus asa ini. Contoh putus asa. Seorang anak yang bernama Ahmad tinggal kelas. Dia tidak mau lagi untuk sekolah dan dia menjadi seorang pengangguran dan kehilangan arah tujuan untuk mencapai cita-citanya. Itulah contoh dari putus asa. Yang ketiga, ghadab. Ghadab artinya marah atau pemarah. Ghadab merupakan sifat yang tercela yang harus kita hindari, yaitu pemarah. Ghadab, sikap seorang yang mudah marah, tidak senang terhadap perilaku dan perbuatan orang lain. Orang yang ghadab yaitu orang yang mudah terpancing emosinya, sering mengeluarkan kata-kata kasar dan sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati orang lain. Ciri-ciri dari ghadab ini yaitu mudah marah. Mudah marah, apa yang dibilang orang itu dia mudah tersinggung hatinya. Yang kedua, mudah tersinggung. Yang ketiga, membesarkan masalah kecil. Orang yang ghadab ini sering memperbesar-besarkan masalah kecil jadi masalah besar bagi dirinya. Berkata-kata kasar merupakan ciri-ciri orang yang ghadab. Mencaci maki merupakan sikap orang yang sering ghadab atau pemarah. Contoh dari ghadab ini yaitu seorang enggan untuk tegur sapa orang lain yang telah membuatnya marah. Jika seorang yang marah mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakitkan hati orang lain, itu merupakan contoh dari ghadab. Dampak yang ditimbulkan dari ghadab ini yaitu dijauhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, merupakan dampak yang timbul dari sikap ghadab. Menimbulkan perkelahian. Dampak dari ghadab ini dapat menimbulkan perpecahan. Keputusan orang yang marah sering menambah masalah. Setiap orang yang ghadab atau marah, dia akan memicu hal-hal kecil menjadi hal-hal besar, sehingga itu dapat menyebabkan pertikaian yang besar. Atau dia sering mengambil keputusan itu dalam keadaan marah sehingga akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain nantinya. Meretakkan hubungan persaudaraan. Dampak dari ghadab ini yaitu meretakkan hubungan persaudaraan. Kita akan dibuat retak hubungan persaudaraan antar umat, antar kita sesama kita, antar kita sesama teman, antar kita dengan keluarga akibat dari ghadab ini. Yang keempat yaitu tamak. Tamak merupakan cinta kepada dunia, harta terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan dosa besar. Tamak merupakan sifat tercela yang harus dihindari oleh setiap orang, karena itu berdampak kepada dirinya yang terlalu mencari harta terlalu berlebihan. Itu tidak baik bagi seorang manusia. Ciri-ciri dari sifat tamak ini yaitu terlalu mencintai harta yang dimiliki, terlalu berlebih-lebihan dengan harta yang dimiliki, sehingga dia tidak peduli dengan keadaan orang yang di sekitarnya, dengan keadaan fisiknya, terlalu mencintai hartanya. Yang kedua, menambahkan kemewahan dunia. Orang yang tamak yaitu selalu dia akan mencari sesuatu, mencari sehingga dia lupa akan kehidupannya yang lain. Orang yang tamak pelit untuk membelanjakan hartanya. Orang yang tamak sering berpikir untuk apa dia membelanjakan hartanya dan kepada siapa dia akan memberikan hartanya.
Dia akan terus berpikir sehingga timbullah sifat pelit dalam dirinya. Yang keempat yaitu semangat berlebihan dalam mencari harta. Orang yang tamak yaitu orang yang selalu bersifat semangatnya itu terlalu berlebihan sehingga dia tidak memikirkan dirinya sendiri dan dia terus berpikirkan tentang hartanya. Dampak yang ditimbulkan dari sifat tamak yaitu tidak pandai bersyukur. Orang yang tamak seringkali tidak bersyukur atas apa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Menimbulkan rasa dengki dan permusuhan. Orang yang tamak memiliki sifat tamak dalam dirinya akan merasa orang itu menjadi saingannya. Yang ketiga, menjauhkan seorang tamak dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tamak seringkali mencari harta sehingga dia akan lupa dengan tujuan hidupnya di dunia ini. Yang keempat, membuat seseorang menjadi bakhil karena takut hartanya berkurang. Orang yang tamak seringkali menjadi kikir, bakhil terhadap dirinya sehingga dia takut hartanya itu terkuras habis. Contoh dari sifat tamak ini yaitu seorang yang bernama Pak Budi yang selalu berlebih-lebihan dalam mencari harta sehingga dia lupa akan kesehatan dirinya dan tidak mensedekahkan sebagian hartanya yang dimilikinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Takatsur ayat 1-2, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir, yang artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Surat At-Takatsur ayat 1-2. Yang kelima yaitu keras hati. Keras hati berarti tidak bisa menerima nasihat dari orang lain, tidak bisa menerima pendapat dari orang lain, hatinya sudah tertutup. Dan sifat dalam hati yang tidak peduli terhadap orang lain, sifat ini berawal dari sombong sehingga dia merasa dirinya itu paling tinggi, paling bagus, paling segala-galanya. Ciri-ciri orang yang keras hati: sulit menerima saran dan kritik lain. Orang yang keras hati, dia tidak akan menerima kritik dan saran dari orang lain. Yang didengarkannya hanyalah hatinya saja dan tidak mau mendengarkan siapapun. Tidak mampu menunjukkan kasih sayang terhadap orang lain. Orang yang hatinya sudah keras, dia akan cenderung tidak mampu menunjukkan kasih sayangnya terhadap orang lain. Tidak terpengaruh hatinya saat mendengarkan orang lain yang kesusahan. Orang yang keras hati cenderung lebih peduli terhadap dirinya, tidak terpengaruh hatinya saat mendengar orang lain yang sedang kesusahan, baik di sekitarnya maupun di sekitar lingkungannya. Dampak yang ditimbulkan dari keras hati ini yaitu sulit menerima masukan orang lain, meninggalkan ibadah, merusak kehidupan manusia, celaka dunia akhirat, menjadi temanya syaitan. Contoh dari keras hati yaitu seorang muslim yang tidak terpengaruh hatinya untuk bertaubat meskipun sudah diberikan nasihat oleh teman-temannya. Orang yang keras hati ini sering menganggap dirinya itu lebih penting, sering menganggap dirinya itu lebih tinggi dan tidak mau menerima nasihat dari orang lain. Keras hati merupakan sifat yang sangat tercela yang harus kita hindari sehingga hati kita tidak menjadi hati yang batu. Cara menghindari diri dari anania, putus asa, ghadab, dan keras hati yaitu dengan banyak mengingat Allah baik di waktu pagi maupun di waktu malam, yaitu dengan selalu berzikir kepada Allah baik siang dan malam. Menghindari perkara yang dapat menyebabkan kerusakan hati, terbuka kepada nasihat baik siapapun tanpa membeda-bedakan orang lain,
berteman dengan orang-orang yang dapat memberikan pengaruh baik, menumbuhkan sikap sosial dan toleransi, dapat menyelesaikan masalah dengan baik tanpa adanya rasa marah, menyadari perilaku ananiah, putus asa, ghadab, tamak, dan keras hati sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, mencoba mengurangi dan melupakan segala masalah, hiburlah diri sehingga dengan aktivitas yang positif dan mencari teman-teman yang positif. Sering berpuasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Hanya itu dari saya. Hanya itu penjelasan materi ananiah, putus asa, ghadab, tamak, dan keras hati. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak pada tempatnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.